Dari 2 tahun lalu kita melihat begitu banyaknya para ulama yang meninggal. Dan yang meninggal ini bukan ulama sembarangan. Yang meninggal ini ulama yang saleh, yang tidak perlu lagi diragukan kesolehannya. Yang meninggal ini ulama-ulama yang karismatik, saudara. Dikatakan man lam yahzan bi mautil alimah fahuwal munafiq. Halo, jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita haturkan, puja dan puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Huwallahul akbar. Dialah Allah yang maha besar atas segalanya. Dialah Allah yang maha kaya atas segalanya. Dialah Allah yang maha perkasa, begitu pula yang maha berkuasa. Maka jikalau ada yang berkuasa ataupun perkasa kecuali Allah, itu lemah, tiada daya. Dialah Allah yang menganugerahkan kepada kita sebuah perkara nikmat, yang memberikan kepada kita sebuah anugerah nikmat, nikmat yang begitu baik, nikmat yang besar, begitu pula daripada nikmat yang mulia, yaitu nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmatul ihsan. Sehingga pada malam hari yang bermulia ini, pada malam hari yang berbahagia ini, kita berkumpul bersama di dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan daripada nikmat iman dan nikmat Islam tersebut Allah pertahankan di dalam hidup kita, Allah permanenkan di dalam hidup kita, sehingga kita meninggal di dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dibalik daripada Allah memberikan kepada kita sebuah anugerah nikmat, dibalik Allah memberikan kepada kita nikmatul Islam, nikmat yang baik, nikmat yang mulia, yaitu nikmatul iman. Dibalik daripada perkara-perkara tersebut Allah menganugerahkan kepada kita a'zamul ni'amah, sebesar-besarnya nikmat, akramun ni'amah, semulia-mulianya nikmat, seagung-agungnya nikmat, yang mana nikmat tersebut lebih besar daripada nikmatul Islam. Nikmat tersebut lebih baik daripada nikmatul iman. Nikmat tersebut lebih agung daripada nikmatul ihsan. Nikmat inilah yang menjadikan kita makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat tersebut? Yaitu nikmat dijadikan oleh Allah sebagaimana daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena nikmat ini yang menjadikan kita mendapatkan daripada nikmatul Islam, karena nikmat ini yang menjadikan kita mendapatkan daripada nikmatul iman, dan karena nikmat inilah yang menjadikan kita mendapatkan daripada nikmatul ihsan. Dan saudara, karena nikmat ini pula yang menjadikan kita pada malam hari ini itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kepada kalian, kalian dimuliakan oleh Allah itu bukan karena pangkat derajat yang kita miliki. Kalian dimuliakan oleh Allah itu bukan karena rumah besar yang kalian miliki, mobil mewah yang kalian miliki, harta bergelimang yang kalian miliki, kedudukan yang kalian punya. Tapi kalian dimuliakan oleh Allah disebab terikatnya kalian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam akramahu Allah fid dunya wal akhirah. Apapun perkaranya, apapun ceritanya, ta'allaqlah dia, terkaitlah dia kepada baginda Nabi, bersambunglah dia kepada baginda Nabi. Itu maka akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhiratnya. Saudara, kalian yang berkumpul pada malam hari ini, kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan terikat dan bersandang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat sebagaimana sebuah penjelasan, sebuah keterangan yang diambil di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Ini Khawashi Syarwani karangan daripada Al-Imam Ahmad Asy-Syarwani. Kitab ini adalah sebuah khawashi, sebuah penjelasan, sebuah rincian
daripada kitab yang diambil, yaitu syarah daripada Minhajul Talibin, yaitu kitab Tuhfatul Muhtaj karangan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kitab Tuhfatul Muhtaj adalah sebuah syarah daripada kitab Minhajul Talibin karangan daripada Al-Imam Nawawi. Di dalam kitab Khawashim Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj, ini menerangkan dan menjelaskan sebuah perkara yang menjadikan pembelajaran besar kepada kita pada malam hari ini. Di dalam kitab tersebut menjelaskan inna fadhalal layali, sesungguhnya malam yang paling afdal, malam yang paling baik, malam yang paling bagus yang ada di alam muka bumi ini. Yang pertama ada malam Senin, thumma Lailatul Qadar, diteruskan dengan malam Lailatul Qadar, thumma Lailatul Mi'raj, diteruskan dengan malam Isra wal Mi'raj, wa akhirahu Lailatul Jumu'ah, dan malam yang terakhir ada malam Senin, ada malam Jumat. Maka Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Makkatul Mukarramah, beliau mengutip sebuah syair. Beliau mengutip sebuah syair yang diciptakan, yang dibuat oleh Sayyid Iman Qutubi, yang mana Sayyid Iman Qutubi di dalam syairnya berucap, ya Lailatul madza safahat, wahai malam Senin, apa yang menyapamu, apa yang membuatmu lebih mulia dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar? Padahal kita tahu malam Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang mendapatkan sebuah julukan, yaitu khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Wahai malam Senin, apa yang membuatmu lebih mulia dibandingkan dengan malam Isra wal Mi'raj? Sedangkan kita tahu pada malam Isra wal Mi'raj adalah malam yang mana pada malam tersebut perjumpaan seorang Khalik dengan seorang makhluk, perjumpaan Rabb Jalla Jalalah dengan sallallahu alaihi wasallam, perjumpaan Allah dengan baginda Nabi, yang mana pada perjumpaan tersebut tidaklah ada sebuah satir, tidaklah ada sebuah penghalang. Nabi bertatap muka langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam tersebut juga Allah perintahkan umat Islam, Allah perintahkan umatnya Nabi untuk melaksanakan salat 5 waktu, saudara. Wahai malam Senin, apa yang membuatmu lebih wangi dibandingkan dengan malam Jumat? Sedangkan malam Jumat adalah Sayyidul Ayyam, pimpinan ataupun pemimpin daripada setiap harinya. Saudara, setelah menjelaskan daripada syairnya Sayyid Iman Qutubi, Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki menerangkan, beliau menjelaskan, beliau mengatakan, sesungguhnya tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Isra wal Mi'raj kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Jumat kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya salat, tidak akan ada yang namanya zakat, tidak akan ada yang namanya berpuasa, tidak akan ada yang namanya syahrul Ramadan ataupun syahrul Rajabul Mubarak kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada surga beserta nikmatnya ataupun neraka beserta azabnya kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada saya dengan kalian kalau bukan karena malam Senin. Kenapa? Karena di malam Senin adalah malam yang mana pada malam tersebut dilahirkan makhluk yang paling mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saudara, sebuah hari yang selalu kita lalui, yang selalu kita lewati. Ini hari bisa dimuliakan oleh Allah, ini hari bisa diagungkan oleh Allah, ini hari bisa dibesarkan oleh Allah, dikarenakan hari tersebut adalah hari yang mana dilahirkan baginda Nabi. Lantas bagaimana dengan kita yang pada malam hari ini berkumpul bersama meminta ampunan kepada Allah, berkumpul bersama bersolawat kepada baginda Nabi di dalam sebuah rangka yang menyebarkan, meluaskan, memuliakan, mengagungkan daripada sebuah hari, yaitu hari malam Senin, hari dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan perkaranya kita berkumpul pada malam hari ini, Allah jadikan sebagai wasilah, Allah jadikan sebagai sabab dan musabab
kita dikumpulkan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah penjelasan, yakni Nabi Adam alaihi salam, beliau berkata, beliau berkomentar akan nikmatnya menjadi umatnya Muhammad, akan nikmatnya menjadi umatnya baginda Nabi. Beliau mengatakan, beliau berucap, alangkah nikmatnya jadi umatnya Muhammad. Aku melakukan dosa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku melakukan dosa menggunakan pakaian. Allah turunkan aku ke alam muka bumi ini tanpa menggunakan pakaian. Tapi umatnya Muhammad berlaku dosa di hadapan Allah, berlaku dosa kepada Allah tanpa menggunakan pakaian. Tapi Allah pasti berikan pakaian kepada dirinya. Aku 450 tahun bertaubat, taubatku tidak diterima oleh Allah. Aku datang ke kota Mekah, aku berdoa kepada Allah, ya Rabb, bihaqqi Muhammad ighfir dzunub. Wahai Allah, dengan hak kemuliaannya Muhammad, ampunkanlah dosa-dosaku. Allah berkata kepada Adam, ya Adam, lima ada arafta Muhammad. Wahai Adam, bagaimana engkau tahu dengan yang namanya Muhammad? Bagaimana engkau kenal dengan yang namanya Muhammad? Maka dikatakan dulu ketika engkau tiupkan roh kepadaku, wahai Allah, di saat tersebut mataku terbuka, aku melihat di tiang-tiang surgamu sebuah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mengatakan, tidak mungkinlah ada sebuah nama yang mana nama tersebut bersandang kepadamu, nama tersebut bersanding denganmu, kecuali nama tersebut adalah nama makhluk yang paling mulia. Maka dengan kemuliaan makhluk tersebut, ampunkanlah dosa-dosaku. Maka seketika dosaku diterima, dosaku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku harus datang dulu ke kota Mekah, aku harus menyebutkan dulu dengan namanya Muhammad, baru dosaku diterima. Lantas umatnya Muhammad berlaku dosa dimanapun, berlaku maksiat dimanapun, tapi dia ketika bertaubat dan nasuha kepada Allah, dimanapun dia bertaubat, kapanpun dia bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah nikmatnya menjadi umatnya Muhammad. Kalau bisa aku pilih, aku lebih memilih menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saudara, begitu nikmatnya kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi. Bayangkan alangkah bagusnya kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi. Bayangkan saudara, bagaimana nikmatnya kita dijadikan oleh Allah sebagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Tapi sayangnya masih banyak di antara kita yang tidak merasa bersyukur akan dijadikan umatnya baginda Nabi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan dijadikannya kita kepada umatnya baginda Nabi, dijadikan oleh Allah sebagaimana umatnya Nabi, Allah akan tambahkan daripada nikmat tersebut saudara. Tapi sayang beribu sayang, masih banyak kita yang tidak bersyukur akan dijadikan sebagaimana umatnya baginda Nabi. Bersyukurnya kita dengan cara apa? Dengan cara kita selalu mengingat daripada baginda Nabi, dengan cara kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi, dengan cara kita selalu mengagungkan baginda Nabi, mengingat begitu besar perjuangan baginda Nabi kepada kita, mengingat begitu besar pengorbanan Nabi kepada kita selaku daripada umatnya saudara. Tapi sayangnya kita di sini alhamdulillah berkumpul bersama-sama mengadakan sebuah agenda tahunan, agenda rutinan. Kita adakan pembacaan Maulid Nabi, kita adakan bersolawat bersama-sama kepada baginda Nabi, kita beristighfar bersama-sama kepada Allah. Tapi umatnya baginda Nabi yang lain, umatnya Nabi yang lain yang berkumpul di luar sana, mereka memiliki sebuah firqah, mereka memiliki sebuah kelompok, mereka anti dengan yang namanya Maulid baginda Nabi. Mereka menolak dengan yang namanya Maulid Agung baginda Nabi. Bahkan mereka mengatakan, untuk apa Anda melaksanakan Maulid Nabi? Itu tidak ada di zaman Nabi, itu perkara yang bid'ah, itu perkara yang sesat. Untuk apa Anda tawasul? Kok minta sama manusia? Itu perkara bid'ah, itu Nabi tidak mengajarkannya. Na'udzubillahi min. Saudara, ini sebuah penjelasan.
Kemarin kita ada sebuah perdebatan bahul matail dengan sebuah orang kelompok yang mengatakan untuk apa Anda merayakan maulid baginda Nabi. Itu tidak ada sebuah perintahnya. Itu amalan-amalan bid'ah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, kullu bid'atin dalalah wa dalalah finnar. Segala macam perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu sesat. Dan orang yang melakukan kesesatan itu tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya katakan ini hadis sahih. Ini hadis tidak ada salah. Ini hadis tidak ada cacat. Yang salah adalah orang yang mengkaji dan belajar daripada ini hadis. Yang salah adalah orang yang memperdalam daripada ini hadis, mengaji, belajar setengah-setengah, akhirnya tidak mendalami sebuah arti makna daripada bid'ah. Yang namanya bid'ah itu terbagi menjadi dua bagian. Ada bid'atul hasanah, begitu pula daripada ada bid'atus sayyi'ah. Ada perkara bid'ah yang baik dan ada juga perkara bid'ah yang buruk. Di dalam penjelasan ini saudara, saya katakan apabila ada sebuah perkara wajib untuk sampai kepada perkara tersebut, ini perkara hukumnya wajib karena untuk sampai kepada perkara yang wajib. Semisal contohnya untuk perempuan, bagi seorang perempuan menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib saudara. Tidak ada alasan apapun untuk seorang perempuan tidak menutup auratnya, dikarenakan itu sebuah hukum yang wajib di dalam syariat agama Islam. Lantas untuk hukum syariah muamalah, membeli pakaian ataupun membeli baju, itu hukumnya wajib. Wajib atau sunnah? Kalau Anda mengatakan wajib, berarti pakaian apapun wajib untuk dibeli. Entah itu pakaian yang mini, entah itu pakaian yang terbuka auratnya. Maka dalam landasan hukum membeli pakaian muamalah syariah adalah hukumnya mubah. Apabila diniatkan menjadikan sebuah ibadah, tidak diniatkan tidak mendapatkan apa-apa. Apabila niatnya menjadikan sebuah maksiat, maka apa yang diniatkan itu akan menjadikan yang didapatkan. Niatnya maksiat, maka akan mendapatkan sebuah dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila hukum tersebut bisa berubah dari yang tadinya mubah, bisa sangat menjadi wajib, bisa sangat menjadi wajib, tidak ada sebuah alasan untuk menolak daripada hukum tersebut. Apabila wajibnya beli baju, wajibnya membeli pakaian adalah untuk menutupi aurat, yang hukum menutup aurat adalah wajib. Jadi wajibnya membeli pakaian adalah untuk menutup aurat, yang mana menutup aurat adalah hukumnya wajib dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu pula daripada hukum tentang maulid saudara. Ini penjelasan secara rincinya, secara singkatnya. Bersalawat kepada baginda Nabi adalah hukumnya wajib. Wajibnya bisa diambil dari mana dalilnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat ini juga menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita, di mana Allah perintahkan kita salat, Allah tidak melaksanakan salat. Allah perintahkan kepada kita zakat, Allah tidak melaksanakan zakat. Allah perintahkan kita berpuasa, Allah tidak melaksanakan puasa. Tapi sebelum Allah perintahkan kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi, Allah menyebutkan dirinya pertama kali, innallaha, sesungguhnya aku, kata Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatku, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu, bersalawatlah kalian kepadanya, dan memberikan salamlah kesejahteraan kalian kepadanya. Maka di dalam ayat ini menjadikan sebuah perspektif dan pandangan, bersalawatnya kepada Nabi adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebuah kewajiban yang kita dapatkan yang pertama. Dan kewajiban yang kedua, yakni wajibnya kita menuntut daripada ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilma fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat.
Menuntut ilmu hukumnya fardu. Fardu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu adalah hukum wajib kepada setiap perorangan. Sedangkan fardu kifayah itu bisa diwakilkan apabila ada sebuah kelompok yang mana kelompok tersebut sudah melaksanakan daripada perintah tersebut, saudara. Nah, ada pun hukum menuntut ilmu masuknya ke dalam hukum fardu ain. Wajibnya menuntut ilmu bagi setiap muslim laki-laki dan juga muslim perempuan, saudara. Ada dua kewajiban yang kita dapatkan. Berkumpulnya kita pada malam hari ini dari ba'da isya, kita sama-sama bersalawat kepada baginda Nabi. Dalam sebuah kalimat salawat adalah pujian dan keagungan dan kata-kata memuliakan daripada baginda Nabi. Begitu pula di dalam syair-syairnya maulid, mau itu Simtun Durar, mau itu Dia Ulami, mau itu Abdibai, mau itu Balranji, mau itu Syariful Anam, mau itu Maulid Adab, maulid apapun yang dikarang oleh para ulama-ulama kita, itu adalah sebuah syair-syair yang di dalam maulid tersebut adalah syair-syair yang memuliakan baginda Nabi, yang mengagungkan baginda Nabi, yang menceritakan daripada kisah perjalanan hidup baginda Nabi, yang mana saudara dalam kalimat tersebut kita telah melakukan pada malam hari ini satu kewajiban. Begitu pula tadi ada guru kita yang menyampaikan daripada ilmunya, menyampaikan daripada tausiahnya, ilmu agama Allah disampaikan, kita mendengarkan, kita mencatat, mengamalkan, maka telah gugur juga sebuah kewajiban pada malam hari ini, yakni wajibnya menuntut ilmu bagi kita seluruh umat Islam. Dua kewajiban kita dapatkan, maka perkara apapun yang menjadikan wasilah kita mendapatkannya dua perkara itu, maka itu perkara tersebut adalah perkara yang wajib, saudara. Mau itu perkara maulid, mau itu perkara haul, mau itu perkara tahlil, mau itu perkara daripada walimatul urus, walimatul khitan, rata-rata orang Islam yang ada di Indonesia perkara-perkara tersebut pasti disandingkan kepada baginda Nabi, pasti dikaitkan dengan baginda Nabi, yang mana perkara tersebut menjadi wajib karena adanya sebuah kewajiban, maka itu perkara menjadi wajib, saudara. Kira-kira sudah jelas sampai sini? Paham sampai sini? Jadi saudara, kalau misalkan Anda bertemu, kadang suka bingung saya, maulid Nabi dikatakan sebagai perkara bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Mereka ini berlandaskan hanya mengambil sebuah perspektif karena tidak ada zaman Nabi jadi bid'ah. Kalau seperti itu kenapa tidak tanggung? Muka Anda juga tidak ada di zaman Nabi, apalagi muka saya. Banget kos aing mah di zaman Nabi. Betul. Kamu dia banget kos ya. Banget kos aing gitu di zaman Nabi. Jadi nggak usah membid'ah-bid'ahkan sebuah perkara yang baik. Apalagi na'udzubillah min dzalik, menghalalkan sebuah perkara yang haram, apalagi sampai mengharamkan perkara yang halal. Inna halal bayyin, yang halal udah jelas halal. Wal haramu bayyin, dan yang haram sudah jelas haram. Jangan mengharamkan yang halal, apalagi menghalalkan yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Inilah yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi, yaitu ikhtilaf ma bainal ummat. Nabi mengatakan ikhtilaf ma bainal ummati rahmah, perbedaan antara umatku itu rahmat. Tapi kalau misalkan perbedaannya keluar daripada Al-Quran, begitu pula daripada Sunnah, maka itu akan menjadikan sebuah kesesatan, saudara. Makanya ketika Nabi SAW meninggal, Nabi tidak menitipkan apapun kepada kita. Nabi tidak menitipkan harta yang luas, Nabi tidak menitipkan daripada istana yang megah, Nabi tidak menitipkan daripada kerajaan yang mewah. Yang hanya Nabi titipkan adalah dua perkara, yakni Al-Quranul Karim wa sunnati, Al-Quran dan begitu pula daripada sunnahnya baginda Nabi. Barang siapa yang berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka dia akan selamat di dunia wal akhirah, akan selamat di dunia dan di akhiratnya, saudara. Cuman yang menjadikan sebuah masalah di sini adalah satu. Saya mau tanya, ini orang Cianting baru berojol nih. Orang Cianting ada nggak yang baru lahir, baru berojol langsung bisa baca Al-Quran? Ada. Baru lahir ini langsung bisa baca Al-Quran? Ada. Baru lahir langsung paham sunnahnya Nabi? Baru lahir langsung paham daripada hadis Nabi? Ada. Tidak ada, saudara. Al-Quran itu ada 1400 tahun yang lalu. Sunnahnya Nabi ada 1400 tahun yang lalu. Sehingga apa, saudara?
Ini 1400 tahun yang lalu ini bagaimana Al-Quran bisa sampai kepada kita. Bagaimana nurullah, cahaya Allah, ajaran baginda Nabi bisa sampai kepada kita. Itu dikarenakan sebuah wasilah, dikarenakan sebuah perantara. Dari zaman Nabi SAW, saudara, Al-Quran belum berbentuk mushaf, masih berbentuk suhuf, masih berbentuk lembaran per lembaran. Nabi meninggal, para sahabat mengumpulkanlah daripada Al-Quran hingga di zaman Sayyidina Utsman bin Affan dijadikanlah sebagai sebuah mushaf. Disebutkan, diteruskan juga oleh para sahabat dari zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, hingga diteruskanlah para tabi'in sampai adanya sebuah khilafah Islamiyah, dari khilafah Abbasiyah, khilafah Fatimiyah, khilafah Umariyah sampai khilafah Uthmaniyah. Diteruskan juga oleh para imam-imam arba' mazahib, dari imam madhab Maliki, imam madhab Hambali, imam madhab Abu Hanifah, dan juga imam madhab Syafi'i. Sampailah di zaman sekarang para ulama-ulama, ada ulama khalaf, ada ulama salaf, ada ulama khalaf ini ulama zaman sekarang, ulama salaf, ulama-ulama di zaman dahulu yang belum ada era modern. Sampailah ada fikih modern, sampailah di zaman-zaman sekarang yang sampailah Islam kepada kita semuanya, sampailah iman kepada kita semuanya, sampailah pemahaman Islam kepada kita, sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Semua perkara-perkara tersebut sampai di dalam kehidupan kita adalah sebuah wasilah yang menyampaikan kepada kita. Kalau wasilahnya imam arba' madzhab terlalu jauh, saudara, kita tidak merasakan daripada hidup di zaman mereka semuanya. Kalau di zaman sebagai yang dikatakan wasilah adalah para khilafah, kita tidak hidup di zaman mereka, jauh. Yang menjadikan wasilah semuanya sampai kepada hidup kita ada dua perkara. Perkara yang pertama yang dikatakan al-ulama warisatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya baginda Nabi. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Begitu pula ulama-ulama di zaman Rasul yang mewarisi daripada ilmunya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah yang mewarisi daripada darah dagingnya Nabi, Etarati, yaitu cucunya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua perkara ini yang menjadikan wasilah kita mengenal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara ini yang menjadikan sebagai sabab kita mengenal dan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kita dulu waktu kecil, saudara, ini hampir ke setiap kampung, setiap wilayah, setiap desa, setiap kota. Dulu kita waktu kecil, kalau di Indonesia ini yang mengajarkan kita di waktu mengenal Al-Quran, sebelum mengenal Al-Quran, ngajarin Iqra, ngajarkan Juz Amma. Yang mengajarkan adalah para kiai, para ulama, para ustadz yang mengajarkan kepada kita mengenal daripada Al-Quran. Setelah Iqra, Juz Amma, diajarkan kita membaca Al-Quran. Setelah itu diajarkan bagaimana hukum membaca Al-Quran yang baik dan benar. Setelah itu diajarkan bagaimana membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Diajarkan hukum syariah, fiqhiyah. Diajarkan lagi para kitab-kitab ulama aslafun saleh, dari kitab Safinatun Najah, Nailur Raja, dari Fathul Gharib, dari Fathul Izar sampai ke Baijuri, sampai ke Anwarul Masalik. Dijelaskan semua kitab, diajarkan kepada kita. Yang mengajarkan siapa? Mereka para ulama. Maka begitu besar jasanya para ulama di hidup kita. Sampai ada sebuah syair, laulal murabbi ma'arafta rabbi. Kalau bukan karena para ulama, ma'arafta rabbi, aku tidak akan mengenal daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudara, yang menjadikan sebuah PR dan masalah ada dua. Jadi dari dua perkara, Al-Quran, Sunnah, menjadi dua cabang lagi, dua perkara, ulama, habaib. Dari dua perkara ini menjadikan lagi dua perkara yang menjadikan PR besar untuk kita. PR besar tersebut apa? Yang pertama, ulama di zaman sekarang banyak, betul, banyak, kiainya banyak, ustadznya banyak, ulamanya banyak, penceramah kondangnya banyak,
tapi mana yang harus dipilih, mana yang harus diikuti. Man laisa lahu syekh fa syaitan syekhuhu. Kalau kita nih berguru, kalau tanpa seorang guru, kita berguru hanya langsung baca kitabnya, kita berguru hanya ngambil dari internet, fa syaitan syekhuhu, maka syaitan akan menjadi gurunya, saudara. Ini zaman sekarang ulama banyak nih. Saya katakan tadi, barang siapa yang menuntut ilmu tanpa seorang guru, fa syaitan syekhuhu, maka syaitan adalah gurunya. Karena zaman sekarang banyak saudara ulama abal-abal. Ini cuma letternya doang ulama, gelarnya doang ulama. Karena sekarang kalau mau jadi kiai, jadi ulama, jadi ustadz gampang. Yang susah tuh jadi habib. Kalau jadi habib ini mau nyari nasabnya kemana? Harus bisa nyambung. Sedangkan kalau mau jadi ulama, jadi ustadz gampang. Cukup Anda datang ke Tanah Abang. Kalau nggak ke pasar deh, kejauhan kalau ke Tanah Abang. Datang ke pasar beli sarung BHS yang 2,5 juta. Habis beli sarung BHS, jangan lupa beli gamisnya. Beli sorbannya juga jangan lupa. Beli imamah 10 meter. Pasang tuh di kepala, udah kayak ban sedan itu gedenya. Beli tongkat jangan lupa. Beli cincin 10 biji, biar dipasang 10 jari semuanya tuh. Keluar rumah, modal bisa baca Yasin, modal bisa mimpin tahlil, dipanggil kiai, dipanggil ustaz, apalagi panggil acongan nanti. Kalau ditanya ini gimana ilmunya nih, penjelasannya bagaimana, hukumnya bagaimana, diambil. Oh, kalau kata kitab Google mah begini penjelasannya. Oh, kalau kata kitab YouTube mah begini penjelasannya. Jadi ilmunya ngambil dari internet. Bahaya atau tidak orang seperti ini? Bahaya. Menjadikan sebuah penyesatan dan kesalahpahaman antara umatnya baginda Nabi. Ini yang menjadi PR yang pertama. Dan juga PR yang lain apa, saudara? Ulama di zaman sekarang ini dikatakan apa? Inna min asratis sa'ah. Sesungguhnya tanda-tanda daripada akhir zaman. Tanda-tanda daripada akhir zaman yang pertama adalah an yurfa'u ilma. Diangkatnya daripada ilmu. Diangkat ilmu di sini bukan berarti yang tadinya orang ini hafal daripada alfiyah. Hafal dari bait pertama qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadur Rabbillah khairu Maliki sampai bait terakhir dia hafal di luar kepala. Hilang hafalannya? Bukan. Hafal daripada Zubat Alhamdulillahi dzil jalali wa syar'il harami wal halali. Hilang hafalannya? Bukan. Hafal nazam maksudnya, hafal daripada akhidatul awamnya, hafal daripada fikihnya bagaimana, hafal 40 hadis, hilang hafalan dan pemahamannya? Bukan. Tapi diangkatnya ilmu di sini adalah diangkatnya nyawa para ulama. Sehingga ulama banyak yang meninggal. Ini zaman sekarang ulama yang meninggal banyak apa sedikit? Banyak, saudara. Kalau Anda ngomong sedikit, hati-hati. Yang meninggal ulama di zaman sekarang banyak. Dari di Purwakartanya mungkin ada, ulama-ulama di setiap kampungnya mungkin ada, di setiap desanya mungkin ada, di setiap kecamatannya mungkin ada, di setiap kabupaten ataupun kotanya ada, di setiap daripada provinsinya ada. Begitu pula kalau kita mau menghitung daripada setiap luas wilayah negara, dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, itu ulama yang meninggal, bukan ulama sembarangan, saudara. Dari 2 tahun lalu kita melihat begitu banyaknya para ulama yang meninggal. Dan yang meninggal ini bukan ulama sembarangan. Yang meninggal ini ulama yang saleh, yang tidak perlu lagi diragukan kesolehannya. Yang meninggal ini ulama-ulama yang karismatik, saudara. Dikatakan man lam yahzan bi mautil alimah fahuwal munafiq. Orang yang tidak bersedih akan kepergiannya seorang ulama, akan meninggalnya seorang ulama, fahuwal munafiq. Itu orang digolongkan dalam golongan orang munafik, saudara. Na'udzubillahi min. Dia meninggal banyak, saudara, ulama-ulama zaman sekarang. Maaf nih, coba kita jadikan sebuah renungan, jadikan sebuah pemikiran, jadikan sebagai pembelajaran. Saya tidak mendoakan, maaf, contohnya saja. Kita pulang nih, setelah dari pengajian ini kita pulang ke rumah masing-masing. Kita tidur seperti biasa, setiap harinya kita tidur, ada yang begadang. Tidur, setelah bangun dari tidur kita mendengar sebuah kabar bersedih. Saya bukan mendoakan, tapi anggap sebagai contoh. Satu ulama di satu kota ini, semua ulama di satu kota ini meninggal semua secara serentak. Semua ulamanya, semua kiainya, semua habibnya ini Allah cabut nyawanya secara berbarengan di sebuah tempat, sebuah kota, sebuah wilayah.
Kalau untuk Allah tidak ada yang tidak mungkin. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, maka Allah akan mengatakan kun fayakun, maka akan terjadi. Kalau misalkan satu kota ulamanya pada meninggal, bagaimana nasib kita yang bukan ulama? Bagaimana nasib kita yang jauh dari agama? Bagaimana nasib kita yang jauh daripada pemahaman agama? Kita yang belum mengenal bagaimana hukum halal sesungguhnya, bagaimana hukum fikihnya, bagaimana halal menurut pandangan fikih, bagaimana halal menurut pandangan tasawuf, bagaimana halal menurut daripada haramnya menurut pandangan fikih. Islam itu luas, saudara. Bagaimana kita yang belum memahami daripada agama sepenuhnya? Yang lebih kacaunya lagi sekarang nih apa? Wa yudharu jahal. Setelah diangkatnya ilmu, Nabi katakan wa yudharu jahal, tampak daripada sebuah kebodohan. Ini kebodohan bukan berarti banyak orang yang tidak bisa menghitung, bukan berarti banyak orang yang tidak bisa membaca, tapi kebodohan di sini adalah orang yang mengaku beragama tapi hidup tidak menggunakan agama. Banyak orang yang mengaku dia paham tentang agama tapi dia selewengkan daripada pemahaman agama, sehingga ada kemana kita dengar seorang abuya yang mengatakan sesungguhnya ajaran Islam itu belum sempurna. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sama dengan agama yang lain, dan agama lain itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Ini saudara pemahaman yang sesat, mengatakan semua agama sama, sedangkan inna dina indallah al-Islam. Agama yang ada di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Adapun agama-agama lain di luar daripada konteks agama Islam, itu urusannya adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Umat Islam yang betul-betul umat Islam, nggak ada yang pernah ngurusin agama lain, saudara. Sedangkan sekarang orang dipaksa untuk memahami daripada semua Islam liberalisme. Jadi Islam yang dilebarkan, yang mengatakan seluruh agama itu sama, sampai dikatakan Islam itu sesungguhnya agama yang belum sempurna. Na'udzubillahi min. Ada sampai kemarin kedengar lagi, saudara. Saya heran, makanya saya heran orang di luar agama Islam mereka tidak diterima. Bahwasanya kita ini mengatakan orang yang di luar agama Islam itu kafir. Itu bahasa yang kasar katanya. Nggak boleh, ganti aja jadi non muslim. Oh berarti apa? Dikatakan Nabi surah Al-Kafirun, suruh ganti nama, saudara. Jadi surah An-Nun Muslimun jadinya. Kan kacau kalau begini. Kita ngatain mereka kafir, mereka ngambek, mereka nggak terima. Orang Nasrani mengatakan kita yang tidak beriman kepada agamanya apa? Kambing-kambing yang tersesat. Disamakan dengan ibadah binatang, saudara. Apa kita marah? Kita tidak pernah marah. Itu urusan mereka. Tapi sekarang giliran masalah kafir diganti dengan non muslimun. Maaf sampai ada apa? Ada sebuah kemenak, saudara, mengatakan apa? Seluruh pesantren yang ada di Indonesia ini, kemenak ini ditekan oleh sebuah kelompok mengatakan seluruh pesantren di Indonesia itu harus ditutup. Pembelajaran agama untuk sekolah dasar ditiadakan, saudara. Maaf, ada seorang guru saya dulu pernah sempat kuliah di Ibnu Khaldun, mengambil sebuah jurusan pendidikan agama Islam untuk mengambil titel apa? SPDI, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Sekarang dihapus, saudara. Sekarang dihapus, nggak boleh ada lagi yang namanya SPDI, jadi I jadi hapus. Jadi sekolah pendidikan saja, pendidikan agamanya entah agama apapun itu, jadi Islamnya dihapuskan. Sekarang pemahaman maaf, karena tanya saja sama sarjana guru-guru sekarang udah nggak ada yang namanya SPDI, SPD semuanya SPD. Islamnya dihapuskan. Jadi mau agama apapun saja diajarkan bebas itu kepada anak didik kita. Sehingga nanti apa? Pemahaman di luar sana yang akan terjadi. Islam akan semakin asing di anak didik kita, saudara. Mungkin sekarang pun itu sudah terasa. Maaf. Saya dulu masih merasakan zaman dulu saya waktu masih kecil. Kita kalau maghrib mau datang, jangan pun maghrib. Jam 5 nih sudah mau maghrib, kita udah pakai sarung yang diselendangkan di badan. Udah duduk di musola, udah duduk di langgar-langgar, udah duduk di masjid-masjid,
membacakan qasidah menyambut daripada waktu maghrib. Setelah maghrib kita baca sama-sama ngaji fikihnya oleh para ulama, oleh para kiai. Mungkin sekarang maaf nih, kalau kita yang udah dewasa sadar akan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak benar. Tapi kalau anak didik kita yang masih kecil, zaman sekarang mau maghrib bukannya siap-siap mau sholat, asik dengan handphonenya. Mau maghrib bukannya asik memperhatikan agama, tapi malah asik dengan kehidupannya. Sehingga apa saya katakan saudara untuk kalian, ingat, kewajibannya berdakwah bukan tugasnya ulama doang, bukan tugasnya kiai doang, bukan tugasnya ajengan doang, bukan tugasnya habib doang, tapi wajibnya berdakwah adalah tugas seluruh umat Islam. Dan seluruh umat Islam ini ditugaskan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan saya. Bukan saya yang mewajibkan, kalian dakwah, bukan. Tapi Allah yang mewajibkan kalian untuk berdakwah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khairul ummat, kalian adalah sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang keluar kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak ke dalam kebaikan. Sekalipun anda belum baik, tapi ajaklah orang-orang untuk masuk ke dalam kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran, kemaksiatan, kesesatan, kezaliman. Sekalipun anda adalah pelaku daripada kemaksiatan tersebut, tapi anda tetap wajib untuk mengajak orang mencegah daripada sebuah kemaksiatan. Wa tu'minuna billah, dan sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, tugas yang namanya berdakwah itu gampang-gampang susah. Maaf, saya katakan bukan gampang-gampang susah. Kalau gampang-gampang susah banyak gampangnya. Tapi saya katakan tugas yang berdakwah itu susah-susah gampang, saudara. Gampang, enak kalau anda cuma amal ma'ruf saja. Ngajak orang, ayo sholat, jangan lupa sholat. Ayo ngaji, jangan lupa ngaji. Anda akan dapatkan apa? Yang anda dapatkan ketika anda menegakkan daripada amal ma'ruf, yang anda dapatkan adalah sebuah pujian. Pujian yang anda dapatkan, oh Masya Allah ya, ini orang masih muda tapi rajin ibadah, ngajak orang buat ibadah. Oh Masya Allah, ini orang masih muda tapi udah punya majelis, ngajak orang buat sama-sama istighfar kepada Allah, ngajak orang buat sama-sama mengingat Allah. Perkara bagus atau tidak? Bagus. Cuma yang anda dapatkan hanyalah sebuah pujian. Tapi ketika anda nahyul munkar, mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan, mencegah daripada kesesatan, yang anda dapatkan adalah sebuah cacian, hinaan, bahkan lebih parahnya nyawa anda pun menjadi sebuah ancaman, saudara. Contohnya bagaimana? Apabila contoh ada satu kelompok yang sedang mabuk-mabukan, kita cegahnya kemaksiatan adalah sebuah kewajiban, saudara. Sebagaimana Nabi SAW berkata dalam hadisnya, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kalian melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka wajib hukumnya bagi kalian untuk mencegah kemungkaran tersebut dengan tangan kalian. Fa in lam yastati fa bilisani, kalau nggak mampu dengan tangan maka dengan mulut, sebagaimana dikatakan qulil haqqan walau kana murran. Kalau tidak mampu dengan mulut, tapi qalbi, dengan niat kalian. Tapi apa? Wa kadzalika ad'aful iman, mencegah kemungkaran dengan niat adalah selemah-lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Ada orang maksiat nih, lagi judi, lagi mabuk, kita cegah, jangan judi, jangan mabuk, berhenti anda judi, berhenti anda mabuk. Yang kita dapatkan apa? Udah, tolong uruskan hidup aing, uruskan hidup sia sorangan. Itu yang pertama kita dapatkan. Tetap kita cegah, tetap kita maksiat ini kita cegah, jangan sampai terjadi lagi. Yang benci sama kita adalah orang pelaku maksiat tersebut. Yang benci sama kita adalah orang yang berlaku kemungkaran tersebut. Kita cegah kemabuk-mabukan, yang benci sama kita orang yang sering mabuk. Kita cegah daripada perzinahan, yang benci sama kita orang yang melakukan zina. Maka saudara, ketika anda menegakkan daripada nahi munkar, yang anda dapatkan adalah cacian dan juga hinaan. Kita lihat contohnya. Sekarang kita lihat ulama-ulama kita yang menegakkan amal ma'rufnya ditegakkan, nahi munkarnya ditegakkan, resikonya untuk beliau itu sangatlah besar, saudara. Resiko untuk beliau itu sangatlah besar. Resiko yang ditanggung oleh beliau itu sangatlah berat.
Kita lihat contohnya saja yang terjadi di zaman sekarang. Seorang cucunya Nabi, darah dagingnya Nabi, seorang ulama yang berdakwah, menegakkan amal ma'rufnya ditegakkan, nahi munkarnya ditegakkan, memiliki sebuah organisasi besar. Beliau dipenjara, organisasinya dibubarkan. Beliau dipenjara. Kita punya Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Beliau dipenjara hanya karena melakukan sebuah pelanggaran protokol kesehatan. Penjaranya vonisnya sampai 4 tahun penjara. Sedangkan maaf saudara, ada seorang koruptor yang korupsinya sampai 11 miliar rupiah. Ini korupsi dana bansos ini saudara, sampai 11 miliar. Penjara cuma 2 tahun setengah. Dalam hal ini saja sudah ada ketidakadilan yang diterapkan oleh para ulama kita. Ingat, dalam surah Asy-Syu'ara Allah berfirman, "Innama sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi haqq, ulaika lahum adzabun 'alim." Dosa yang paling Allah hitung dosanya, yang paling Allah lihat dosanya adalah ketika ada seorang pemimpin yang mana memberikan sebuah ketidakadilan kepada rakyatnya, memberikan sebuah kezaliman kepada rakyatnya. Innama sabilu 'alal ladzina yadhlimun, berlaku zalim kepada nas, kepada manusia. Yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi haqq, dan menegakkan sebuah ketidakadilan kepada bumi, penduduk bumi. Ulaika lahum adzabun 'alim, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ditegakkan sebuah ketidakadilan itu dalam sebuah perspektif pandangan agama saja. Lantas bagaimana dengan perspektif pandangan Pancasila? Dalam Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini sudah tidak ada, saudara. Maaf, jangan dulu dibahas ulamanya, jangan dulu dibahas habaibnya. Seorang tua, nenek-nenek nih, maling kayu bakar, penjaranya sampai bertahun-tahun. Sedangkan koruptor yang maling uang negara, itu dengan bebas beliau berkeliaran kemana-mana. Dalam hal pandangan ini saja, hukum kepada rakyat Indonesia ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di dalam perkara ini saudara, saya katakan udah nggak ada keadilan buat Indonesia. Yang ada adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indochina, saudara. Kalau Indochina baru adil. Sekarang nih maaf juga seorang habaib di penjara, diintimidasi, dicaci, dibenci, hanya karena memegang teguh daripada ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Beb, itu mah ajaran yang nggak benar, Beb. Itu mah ajaran yang sesat. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu ajaran yang benar. Islam itu tidak pernah marah-marah. Saudara, maaf. Nabi rahmatan lil alamin. Nabi sangat rahmatan lil alamin. Ada orang Yahudi buta. Tiap hari Nabi kasih makan sama ini orang. Tiap hari Nabi berikan makanan kepada ini orang. Ini orang Yahudi yang buta selalu mencaci maki yang namanya Muhammad bin Abdullah. Nabi selalu kasih makan, Nabi selalu berikan makan. Ketika memberikan makan, ketika menyuapinya, sambil dimakan itu makanan yang disuapkan oleh Nabi, ini orang mencaci maki Nabi. Dia tidak tahu yang memberikan makanan ini adalah Nabi. Apa Nabi marah dicaci maki secara langsung? Tidak, Nabi tidak marah. Nabi tidak marah, tetap diberikan makanan oleh Nabi. Ketika orang ini bertanya, wahai pemuda, alangkah baiknya engkau, siapa dirimu? Apa dijawab oleh Nabi? Ana Muhammad bin Abdullah. Aku Muhammad bin Abdullah yang selalu engkau caci setiap hari. Ini orang nangis. Dia mengucapkan, sesungguhnya aku bersaksi engkau tidak seperti yang dibicarakan oleh orang-orang. Engkau adalah makhluk yang baik, agamamu itu adalah agama yang benar, maka aku beriman kepadamu. Aku mengucapkan kalimat syahadat, beriman kepada Tuhanmu. Saudara, apa Nabi marah dihina? Tidak. Nabi tidak marah ketika dirinya yang dihina.